Biasanya orang-orang mikir tuh kalau misalnya ketemu orang gym berotot gede, itu kayak mereka tuh jahat, serem Oh gitu. gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu gitu. Well, untuk My Space Chick bersama saya lagi-lagi Aldrian Darwin. Kali ini masih sama teman dari Vita School. Kali ini ada Jordan. Say hi dong. Jordan kelas berapa nih? Aku baru naik SMA jadi masih kelas full. Masih kelas 10. Ya, Oh gitu. Kita mau ngomongin apa sih nih, Jordan? healthy lifestyle, gym, ya gitu-gitu sih kayaknya. Jadi kamu udah mulai gym ya? Ya, aku baru mulai sekitar 2 bulan lalu. Baru 2 bulan. Yes. Kenapa kamu pengen bahas gym ini di Y Space? Kan baru mulai 2 bulan ya? Aku pengen menggali informasi lebih lagi. Mhm. Terus aku juga pengen tahu kayak eh kenapa sih kayak beberapa masyarakat tuh stigmanya kurang baik gitu tentang gym. Apa aja coba stigma yang kurang baik? Kayak misalnya contohnya nih orang tua aku sendiri ya. Ah. Eh Mereka tuh lumayan khawatir kalau Ah. misalnya aku mulai gym karena mereka pikir tuh kayak secara fisik aku belum cukup gitu, belum cukup mampu. Hmm. Mungkin mereka mikir kayak tulangnya belum siap, bla bla bla. Dan sebelumnya juga kokoku tuh sempat cedera lumayan parah di tulang belakangnya Waduh, karena dugaan utamanya tuh karena dia nge-gym kayak karena dia deadlift biasanya iya ya. deadlift itu Terus sih. terus apa lagi? Terus eh, aku juga dengar dari teman-teman dari internet juga banyak yang ngomong kalau misalnya gym tuh bikin memberhentikan pertumbuhan tinggi Iya. badan. Iya. Iya mungkin itu karena mereka lihatnya kalau gym itu kan angkat beban ya. Iya, Jadi kayak seakan-akan kita bakal nekan pertumbuhan menekan. kita. Bener. Sebenarnya ya enggak juga sih. Nah, juga. Sebenarnya bagus-bagus aja gym. Asalkan didampingi sama orang dewasa ya. Terus ada lagi nggak? Satu, satu, satu apa ya? Satu stigma jelek lagi dari gym yang kayak selalu ada dan aku selalu ditanya ini. Hmm, biasanya orang-orang mikir tuh kalau misalnya ketemu orang gym berotot gede, itu kayak mereka tuh jahat, serem Oh gitu. gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu gitu. Ada yang mikirnya itu mereka kelihatan jahat. Ada yang mikirnya mereka itu takut digodain. Iya. Kamu udah sampai di tahap itu nggak? Kenapa? Kamu udah sampai di tahap itu nggak? Belum sih. Belum sih. Aku juga enggak ya, kayak jangan sampai. Cuman ya, ya kadang aku selalu ditanya itu sih. Kayak, kamu nge-gym sering digodain nggak gitu sama sama om-om gitu. Enggak sih, enggak pernah ya jujur aja ya Hmm. teman-teman ini tak klarifikasi aja ya. Enggak ada kayak gitu tuh. Ya mungkin ada dan itu kelihatan sebenarnya. Kayak kita bisa ngerasain vibes-vibes itu. Vibes-nya bener. Cuman ya nggak apa-apa itu nggak akan apa ya nggak akan ngaruh nggak akan ganggu Hmm. juga gitu loh ya sih kayak ya udah kita di gym kan kayak emang kita latihan sendiri sendiri Iya, fokus sama bener. diri sendiri sendiri nggak ada itu kayak yang aku di gym berapa tahun ketemu orang yang sama loh nggak pernah ngobrol sama orang-orang Iya. ngerti nggak sih kayak kita cuman kayak Pak ya ada gini doang kayak Fokus ke diri sendiri iya aja. di gym tuh memang benar-benar fokus jadi kayak orang-orang yang biasanya takut ke gym takut digodain takut Iya. sama itu sebenarnya enggak kayak orang-orang bakal fokus sama dirinya Iya, sendiri. setuju, setuju. Jadi itu ada yang bilang juga kalau gym itu bakal menghambat pertumbuhan. Itu Hmm. yang aku sempat dulu dibilang sama papaku juga. "Tom, kalau kamu udah nge-gym sekarang, aku dulu nge-gym soalnya mulai SMP soalnya." Oh. Gitu. Kalau kamu nge-gym apa tujuannya sebenarnya? Goals-nya apa? Kalau aku gym sih sebenarnya aku pengen apa ya, bulking atau naikin berat badan juga. Naikin berat badan. Karena menurutku aku lumayan underweight. Kemarin tuh sekitar 45 kilogram. Sekarang udah 57. Ya, Ah, bagus ya. lagi proses lah. Itu sih. Tingginya berapa emang? Sekarang 160. 160. Iya, Rasanya idealnya tuh dikurangin 110 apa 10. 100 gitu ya. Iya, 100, 110. 110. Jadi Sekitar berarti segitu. ya sekitar idealnya harusnya sekitar 60-an lah ya. Iya, Iya. Ya lumayan lah ya. iya. Ya, lumayan lah. Udah Dikit lagi. proses. Dikit lagi ya. Iya. Dikit lagi kamu akan mencapai tubuh yang ideal. Tapi pastinya selain itu kan kita pengen juga kayak fit, selalu fit Fit, gitu lah bener. dengan nge-gym. Ada juga orang yang bilang kalau katakanlah kayak olahraga itu cocok buat orang-orang yang emang talentnya mereka tuh di otot. Jadi ada orang yang kalau misalkan sekolah deh, Hmm. kan ada anak yang emang rajin di kelas, yang Iya. pinter, yang secara akademik dia Hmm. rajin, tapi begitu soal olahraga, Ya dia kurang. bisa kurang banget. Iya. Iya, kamu setuju nggak akan stigma itu? Kayak ada orang yang terlahir cenderung lebih unggul di otak daripada di otot, atau nggak sebaliknya ada orang yang unggul di otot daripada di otak. Kamu, Kalau menurutku aku lumayan setuju karena terpengaruh oleh genetik juga. mhm. Tapi menurutku itu bisa diubah sih. Iya benar, dan bisa dilatih ya. Iya, bisa Sebenarnya dilatih. cuma karena nggak dilatih aja, mungkin Iya. karena mereka menghabiskan banyak waktu yang mereka Iya, untuk fokus ke belajar, sana. jadi kayak nggak pernah.
Dan biasanya kalau di sekolah itu di kelas tuh anak-anak yang jago olahraga itu anak-anak yang bangku belakang biasanya. Iya, Yang nakal-nakal. Yang nakal-nakal emang karena mereka nggak ngabisin banyak waktu buat belajar iya ya, buat benar. main. Akhirnya apa ya, terbiasa lah kayak muscle memorinya mereka. Mm, Jadi lebih mudah buat mereka berolahraga mungkin gitu. olahraga benar. Jadi bukan itu menurutku bukan karena ya mungkin karena genetik, cuman itu bisa diubah gitu. Maksudnya bisa Bisa dilatih. dilatih ya. Bukan alasan kalau aku nggak condong di otot, aku lebih akademik nggak. Mm, Olahraga itu suatu kewajiban ya, iya, benar. bukan hobi. Karena aku nggak ngelihat olahraga sebagai hobi. Ini suatu yang wajib, Wajib. sangat penting untuk Ya. dilakukan semua orang gitu ya. Kalau kamu sendiri termasuk yang mana? Kamu yang lebih unggul di otot atau di otak? Kalau menurutku pribadi aku lumayan seimbang ya. Oke. Ya. Jadi karena emang tuntutan dari orang tua juga harus mempertahankan nilai. Jadi aku kan sempat ngomong buat kayak fokus basket, tapi orang tua juga tetap bolehin, tapi Mhm. harus tetap jaga nilai gitu sih. Mhm. Jadi aku tetap berusaha buat keduanya itu tetap stabil. Jadi nggak ada yang misalnya nilainya jadi anjlok, terus nggak ngikutin pelajaran gitu nggak sih. Ya, itu seimbang ya. Iya, Kalau tadi kan kamu juga sempat bilang kalau orang tamu sempat nggak bolehin ya, karena nge-gym itu kan menurut mereka bisa menghambat pertumbuhan iya. itu ya. Mm-mm. Apa alasanmu ke orang tuamu? Kayak, kenapa kamu menurutmu nge-gym itu penting banget buat aku? Mah, pah, gitu. Kamu bilang apa ke mereka? Aku jelasin ke mereka, jujur aja aku kayak lumayan apa ya, insecure dengan apa berat badan kayak kelihatan kurus, terus kayak teman-teman juga kadang bilang kayak kurus banget kayak Oh ya? makan lah. Oh ya? Iya. Terus kayak aku Kalau ada angin kenceng, pegangan di iya. bawah. Gini. Terus aku pengen apa ya, meningkatkan performa basketku juga, jadi Oke. dengan gym gitu sih. Dengan gym jadi supaya seimbang ya. Jadi Iya, kalau basket kan kardio, gym supaya lebih kuat ya lebih buat kuat, ototnya bener. gitu. Tapi itu kan tadi sempat orang tuamu kan sempat menghambatmu buat olahraga kan, kayak Iya. buat nge-gym. Selain orang tua ada nggak sih hal lain yang menghambatmu untuk olahraga? Kan pasti banyak orang yang punya alasan banyak buat nggak olahraga. Nggak punya waktu lah, nggak punya ini, itu, Hmm. bla, bla, bla. Mahal lah segala macam. Kalau kamu apa nggak yang paling menghambatmu untuk olahraga? Kalau salah satu alasan utama tuh dulu aku lumayan nggak berani buat Nggak berani. mulai. Kenapa? Nggak pede aja gitu. Kalau misalnya masuk ke gym terus kayak ketemu kuku-kuku berotot banget, terus aku kayak yang masih kurus gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada takut-takutnya ya, aku paham sih. Aku dulu juga gitu. Jadi pas pertama itu aku langsung pakai PT. Jadi supaya supaya ada temennya gitu. Kamu pakai Mm. PT nggak? Aku nggak Nah, pakai. itu dia menurutku ya, olahraga itu meskipun bisa, apa ya, tujuannya untuk menyehatkan, Heeh, bener. tapi kalau misalkan salah, apalagi kita masih muda, itu menurutku harus banget didampingi. Hmm. Karena mungkin kita akan terhindar dari penyakit-penyakit sindrom metabolik ya, Mm-mm. kayak obesitas, Yes, diabetes, bener-bener. anu segala macam. Tapi kita akan sangat dekat dengan penyakit-penyakit cedera, cedera Cedera, otot, iya. cedera tulang, dan aku tuh bolak-balik kayak gitu. Hmm. Jadi aku tuh untungnya nggak punya penyakit kayak sindrom metabolik itu, cuman aku sering banget itu cedera. Karena aku latihan sendiri, meskipun aku udah pernah pakai PT, tapi aku latihan sendiri tetap ada cederanya. Jadi hati-hati kawan. Iya, Kalau bisa pakai PT atau enggak ya ada orang dewasa yang dampingin lah ya supaya supaya ada, karena gini lah, kalau kita latihan sendiri itu kita nggak tahu formnya kita udah bener apa enggak. yes. Tapi kalau kita ada orang lain tuh, katakanlah kamu bench press gitu, ada yang megangin itu sangat penting. Karena olahraga itu ya, meskipun kelihatannya nge-gym doang, tapi itu sebenarnya bahaya banget kalau misalkan dilakuin sendiri dan asal-asalan. Oh ya, benar, setuju banget. Mhm. Jadi kan seringkali tuh mungkin beberapa orang mikir kayak mereka tuh cukup kuat gitu, misalnya bench press. Hmm, Mereka milih tuh beban yang kelebihan. iya. Itu bahaya banget. Dan bench press apalagi nggak ada yang ngawasin ya. Iya, itu bahaya banget. Bisa cederanya tuh cukup parah gitu. Mhm. Kalau menurutku gitu Dan sih. aku juga sering lihat di Instagram di Reels itu kan biasanya, jadi nge-gym itu ada apa ya? Ada banyak apa ya, golongannya itu loh. Biasanya ada anak-anak SMA, ada anak-anak yang emang nge-gym pengen six pack, Mm-mm. nge-gym pengen apa namanya? Pengen sehat doang itu ada. Jadi ada banyak kan biasanya di Mm. kategorinya. Nah, anak-anak yang SMA ini biasanya kayak anak-anak yang baru nge-gym ini, aku sering lihat banget di gym dan juga biasanya di sosial Mm. media itu mereka nge-gymnya asal-asalan terus akhirnya fatal gitu loh. Fatal. Kamu sering kan ngeliat di Instagram kayak orang lagi nge-gym terus tiba-tiba bicepnya sobek, Sobek krek, ya, ya. gitu kan, tangannya patah. Ngeri, ngeri sih. Iya, makanya itu kan bahaya banget. Jadi Bahaya itu banget. benar-benar bukti kalau nge-gym
yang asal-asalan tuh bahayanya bukan main. Itu bukan main sih, aku barusan kemarin cedera gitu ya, Mhm. di rhomboid ini. Jadi karena aku sering latihan sendiri, dan aku sebenarnya nggak tahu salahnya di mana. Sampai sekarang aku pun nggak tahu salahnya di mana. Mhm. Jadi sempat sakit banget sebulan aku nge-gym, tapi ujung-ujungnya kebanyakan cedera yang tak alami karena olahraga itu sembuhnya karena olahraga lagi. Iya. Jadi, ya sih. Jadi aku cedera karena nge-gym, sembuhnya karena berenang. Terus aku pernah jatuh sampai PCL ku robek, Mhm. sampai nggak bisa jalan, Mhm. sembuhnya karena aku bersepedaan lagi. Oh, Gitu. Jadi kayak iya. buat nguatin ototnya. Jadi gitu sih. Jadi kalau menurutmu sendiri kenapa kenapa olahraga di masa muda itu penting? Padahal kan anak muda kan ya banyak yang beranggapan kalau anak muda kan emang udah kuat ya, udah sehat. Kayak nggak olahraga pun kita tetap Oh, paham. bisa fit. Kenapa Ya, menurutmu kalau penting? menurutku sih olahraga di masa muda ini penting karena buat masa tua. Oke, Ya, oke bagus tuh. eh waktu itu aku sempat nonton beberapa video dari Dokter Tirta, mungkin Mhm, tahu, mhm, di iya. YouTube. Mhm. Dia jelasin kalau misalnya beberapa tulang dari tubuh kita itu seringkali pas udah tua tuh keropos. Oke. Dan salah satu paling utamanya tuh kasusnya di tulang paha. Nah, terus dia juga jelasin biar meminimalisir hal itu, kita harus memperkuat tulang paha dengan melatih otot. Hmm. Jadi, ya menurutku penting buat ngelatih apa ya? eh biar tubuh kita lebih kuat Mhm. buat kedepannya gitu Hmm. sih. Jadi tujuan itu juga penting ya. Iya. Tujuannya untuk apa, kalau misalnya untuk karena kan ada orang yang tujuannya emang supaya kelihatan looks good aja gitu doang. Yes. Jadi yang dilatih cuma upper body doang. Heeh. Karena kakinya kan nggak kelihatan, Iya. iya kan? Kamu gitu nggak? Enggak, Aku aku dulu, stabil sih. iya aku dulu kayak gitu. Aku kaki itu nggak pernah tak latih karena ya ada cedera itu kan. Jadi Hmm. kayak takut, dan itu juga sebagai alasanku buat nggak leg day karena malas kan leg day. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir leg day itu sebenarnya paling penting ya, karena kaki kan yang bagian nopang badan kita. Iya. Semakin badan kita gede, kaki kita nggak boleh dilatih kan akhirnya ya itu tadi, akhirnya kropos segala macam. Yes. Akhirnya pas tua ntar bakal ada penuaan dini, dan Hmm. sekarang gak usah nunggu tua deh. Anak muda seumuran kita sekarang tuh penyakitnya udah penyakit-penyakit kronis loh, kamu tahu nggak sih? Kurang tahu sih. Jadi penyakit-penyakit anak muda sekarang itu karena gaya hidupnya gak jelas ya, Mm-mm. udah makan telat, sekalinya makan paling cuman mie, kopi, rokok, Mm-mm. gitu-gitu lah. Iya. Jadi kayak dan nggak sama sekali nggak aware sama kesehatan. Jadi usia apa ya, remaja-remaja seusia aku itu bahkan udah ada yang diabetes, darah tinggi, dan apalagi kemarin COVID. Kayak tetanggaku kemarin yang seumuranku, dia emang obesitas sih. Seumuranku, aku dapat kabar tiba-tiba dia meninggal karena COVID gitu kan. Padahal kan COVID kemarin kan banyak yang meninggal kan orang-orang tua ya, Orang orang tua, usia iya. lanjut punya penyakit kronis, Heeh. kronis. Dan ternyata si tetanggaku yang seumuranku itu dia emang punya diabetes. Iya. Jadi apa ya? Seringkali kayak gini nih dianggap remeh sama anak Remeh. muda justru. Iya. Karena kita merasa kita udah kuat, Kuat. kayak kita sehat, kayak ngapain lagi Iya, olahraga. kayak masih muda ntar pas tua lah gitu. Iya gitu, dan ini tuh sebenarnya yang sangat amat bahaya gitu ya. Hmm. Dan bahkan nggak cuman, dan yang paling banyak itu nggak cuman pentingnya nggak cuma olahraga doang, tapi kayak makanan juga. Iya. Kamu jaga makanan juga? Aku nggak terlalu jaga makan, tapi aku sekarang mencoba untuk kalori surplus. Hmm, Jadi aku nggak terlalu jaga makannya apa, tapi iya. sebisa mungkin kayak setiap hari tuh mencukupi kebutuhan kalorinya gitu. Ya karena emang kalau bulking kan, kalau kamu mau naik berat badan kan ya harus banyak Iya, makan. harus banyak makan. Gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin diet itu kan ada banyak ya, Iya, ada banyak banyak banget, ada jenisnya. iya, ada yang plant based, ada yang Mm-mm. vegan, ada yang vegetarian, ada yang carnivore, bahkan kamu tau nggak ada Yes. yang carnivore? Ada yang carnivore tahu. Iya, ada orang yang cuma makan produk hewani doang, Iya. bahkan yang mentah juga Mm-mm. menurut dia itu bagus, sampai kita apa ya, bingung gitu loh, yang bener tuh yang mana Iya, sebenarnya? Ada yang bilang, banyak banget. iya, ada yang bilang plant based itu adalah diet yang paling benar, Mm. bukan cuman kayak buat badan kita sehat, tapi juga bikin bumi juga lebih baik gitu lah, Iya. dengan kayak nggak produksi makan produk hewani gitu Mm. ya. Jadi ada banyak banget, tapi sebenarnya kalau kita sekedar pengen sehat doang, itu cukup dengan membatasi gula garam lemak, kamu tahu Mm. nggak? Aku kurang tahu sih kalau itu. Jadi ada GGL namanya, jadi Apa gula itu? garam lemak Gula yang garam yang lemak. perlu kita batasi dalam Heeh. sehari. Jadi kalau lemak itu maksimal itu 5 sendok makan, 5 sendok makan. itu maksimal. Kalau garam itu 1 sendok teh. Oke. Kalau gula itu 4 sendok makan. Jadi melebihi itu biasanya orang-orang akan eh,
cenderung mudah terkena penyakit-penyakit sindrom metabolik. Kamu tahu kan sindrom metabolik itu penyakit-penyakit yang menyerang sistem metabolik kita. Oh Jadi iya. kayak diabetes, darah Darah tinggi, tinggi. stroke, Ya. penyakit jantung, kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi yang dibatasi adalah gula garam lemak ini. Kalau ini nggak dibatasi, akhirnya orang jadi obesitas. Obesitas. Dan kenapa apa namanya latihan beban itu Hmm. penting? Jadi latihan beban itu kan kita ngelatih otot ya. Hmm. Dengan otot itu dilatih, maka tulangnya itu akan terangsang jadi lebih kuat. Oh, iya. Hmm. Dan otot ini sangat apa ya, sangat berguna untuk membakar lemak kita. Jadi dengan kita latihan beban, bahkan saat kita tidur pun lemak itu akan terus terbakar gitu loh. Kalau kita punya otot yang banyak. Jadi kadang ada orang yang nggak mau nge-gym karena nggak punya otot, nggak karena takut berotot. Heeh. Menurut lu itu gimana? Menurutku sebenarnya itu tergantung tujuan mereka. Tapi balik lagi, membentuk otot tuh nggak semudah itu gitu. Hmm. Dan sebenarnya apa ya? eh Menurutku memiliki otot juga bukan hal yang negatif gitu. Iya, Malah lebih makanya. banyak hal positif kalau misalnya kamu memiliki massa otot yang Iya benar. cukup gitu. Benar. Jadi sebenarnya nge-gym tapi nggak mau berotot itu sama kayak orang berbisnis tapi nggak mau punya uang. Padahal kita nge-gym itu yang dicari justru ototnya karena otot ini sangat penting ya buat Penting, badan benar. kita untuk menopang badan kita, Mm-mm. merangsang tulang kita supaya lebih kuat, membakar lemak kita. Karena kalau otot ini nggak dilatih, tulang akan melemah, Cenderung melemah. kropos. Iya. Iya, kalau tulang melemah dan kropos, kita akan lebih sedikit bergerak. Iya. Lebih sedikit kita bergerak, semakin menumpuklah lemak. Menumpuk lemak. Oke, semakin menumpuk lemak, semakin ya semakin mudah kita terkena sindrom metabolik gitu kan. Sindrom yang apa namanya penyakit-penyakit yang paling banyak dialami orang-orang sekarang, usia lanjut ya. Iya. Dan bahkan usia remaja juga sekarang udah mulai banyak karena orang-orang nggak apa ya nggak aware sama apa yang mereka makan dan harusnya mereka kayak gimana gitu. Kalau kamu diajarin nggak sih di sekolah soal kayak gini nih? Di sekolah kan pasti ada pelajaran pendidikan jasmani kan? Yes. Apa yang kamu ingat dari pelajaran pendidikan jasmani itu di sekolah? Kalau di sekolah, kita tuh udah dimulai diajarin tentang hal itu dari SD ya. Mhm. Jadi udah kayak diajarin pola makan, Oh ya? terus kayak struktur makanannya, apa, 4 sehat 5 sempurna gitu lah ya. Mhm. Terus lumayan diajarin tentang komposisi makanan, terus diajarin juga kalau misal apa ya, untuk menjaga tubuh tetap stabil gitu berat badannya, gitu sih. Soal latihan beban juga dia diajarin nggak? Kalau di sekolah sih menurutku sampai sekarang masih belum terlalu diajarin. Latihan beban yang bukan di gym deh, maksudnya kayak calisthenics yang kamu ngangkat beban badan sendiri tuh nggak ya? Enggak. Jadi, Ya ada dikit lah. Kadang tuh ada penilaian. Kalau secara fisik tuh biasanya kayak push up, sit up, hmm, terus apa lagi ya? Ya aku kurang tahu sih kalau di sekolah. Tapi kebanyakan kayak gitu sih. iya, kalau yang tak ingat di sekolahku tuh ya, kamu beruntung kalau diajarin soal makanan. Ya, Karena di sekolahku dulu enggak. Yang aku ingat dari pendidikan jasmani adalah eh, lebar lapangan bola voli, bola kecil, bola besar, ngerti nggak sih? oh iya, iya. Terus habis itu gimana cara main basket segala macam. Kayak sekarang kan kita semua ini bakal jadi atlet nanti ya. Padahal kan enggak juga ya. Heeh. Terus kayak lebar lapangan kan kayak kita Harus bakal dihafalin iya, gitu ya. emang kita bakal jadi wasit enggak juga kan. Juga. Justru yang paling penting itu pelajaran kayak itu tadi soal makanan itu tadi. Hmm. Apa yang kita makan itu bisa jadi sumber kesehatan juga sumber kesakitan buat Iya. kita. Jadi itu menurutku penting banget buat diajarin dari usia dini daripada kita belajar soal bola kecil, bola besar, lebar lapangan, mending belajar soal itu kan yang Iya, paling setuju, dasar setuju. dulu. Yang paling dasar dulu di pendidikan jasmani karena Hmm. kita semua nggak semua dari kita bakal jadi atlet Iya. nantinya gitu kan. Jadi sebenarnya hal yang paling dasar dan perlu buat di apa namanya ya. Diingatkan kalau latihan beban itu sesuatu yang penting gitu ya. Penting. Jadi kayak sebenarnya olahraga itu kamu menurutmu mana yang lebih penting? Latihan kardio atau latihan beban? Kalau menurutku keduanya penting. Oke. Ya. Kenapa? Karena untuk kardio sendiri kan lebih melatih endurance kita ya. Betul. Jadi kayak ketahanan tubuh kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas gitu. Kalau apa melatih beban kan akan melatih otot juga. Nah, otot ini ya seperti yang kakak tadi udah bilang kayak bakal membantu dalam bakar lemak dan hal-hal lainnya. Jadi menurutku kalau misalnya untuk menjaga kesehatan harus dilatih dua-duanya dengan stabil gitu. Iya, aku juga gitu. Itu yang tak lakuin sekarang adalah karena kemarin aku punya pengalaman ternyata latihan beban doang itu bisa nimbulin apa namanya cedera. Terus aku sempat ke chiropractor juga, dia bilang kalau ternyata itu nggak cukup kalau olahraga cuma latihan beban doang, harus bervariasi olahraga Variasi. itu. Oke. Jadi angkat beban juga, Mhm. berenang juga, Oh, berenang lari juga. Oh, Jadi seminggu itu banyak banget, aku sehat banget sekarang.
kurang itu ya sepedaan aja. sepedaan ya. Oh, sepedaan tuh jadi Iron Man aku. Karena apa namanya? Aku tuh punya mimpi ya, masih Mm-mm. jauh banget. Aku pengen jadi atlet Ironman triathlon, mau tau gak sih? Apa itu ya? Jadi Ironman triathlon itu adalah acara olahraga paling sulit di dunia. Oh, Jadi dia tuh berenang kayak heeh. sekian meter gitu, berenang, habis Terus, berenang dia sepedaan, oh, habis sepedaan lari. pernah dengar deh. Nah, jadi habis sepedaan lari, terus pokoknya tuh ada 7 jam deh Mm-mm. kita Oh, full olahraga itu. oke. Itu tuh salah satu mimpiku gitu. Aku pengen suatu saat aku bisa jadi Iron Man atlet Oke. gitu. Jadi tujuanku tuh kayak anjing panjang banget. Ya, ya. Dan tujuannya juga penting loh kayak dalam olahraga karena ada orang yang tujuan olahraga itu pengen six pack, pengen Mm, kurus gitu dan menurutku itu apa ya? Tujuan yang kurang realistis gitu loh. ya, Jadi menurutku dan kayak tujuan-tujuan yang kayak gitu tuh yang bikin orang jadi gampang buat akhirnya berhenti olahraga. menyerah. Oh, Karena tujuannya mereka itu terlalu sulit untuk dicapai. mm-mm. Jadi menurutku bikin goals-nya itu yang kecil-kecil dulu aja. Kayak Ya, misalkan mulai dari kayak aku. mm-mm. Aku bikin goals yang kecil, aku bakal nge-gym 3 kali seminggu, berenang sekali seminggu, dan lari sekali seminggu. Mm, Jadi ketika aku achieve goalku itu, meskipun itu kecil, mm. tapi ada kayak kepuasan buat kita pengen lanjut terus. Oh ya, aku Akhirnya juga kita, sama sih. iya, jadi kita pengen naik terus, naik Ya, terus, naik terus enggak. Jadi bikin goals itu nggak yang langsung jauh gitu loh. Karena kan terlalu jauh untuk diraih gitu ya. ya. Karena jauh biasanya kita akan bosen karena kita nggak dapat Iya, gitu loh. prosesnya kayak lama banget. Iya, akhirnya kita Proses. bosen, terus akhirnya nggak jadi deh. Ya, Akhirnya berhenti berhenti. olahraga. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri deh, kalau kamu bisa nilai dirimu sendiri, menurutmu sudah dari 1 sampai 10, menurutmu sudah seberapa baik healthy lifestyle ini? Healthy lifestyle gue kayaknya masih di sekitar 7, 8. 7, 8. Iya. Kenapa kok belum 10? Karena menurutku ada hal yang kurang, yaitu di jam tidur sama pola makan. Setuju. Iya sih. Aku juga sama. Aku juga kalau ditanya dari 1 sampai 10, seberapa baik aku menjaga kesehatanku, ya aku ada di 8. Karena 9, 10-nya itu pola tidur Pola dan pola tidur, makan. makan. Jadi itu susah ya, kayak apalagi harus ada kerjaan segala macam, Mm-mm. itu susah. Bentar, sekali lagi pertanyaan Iya, lagi. iya. Kalau kamu dalam mengatur waktumu buat olahraga gimana? Karena kan pasti banyak orang yang alasan nggak punya waktu buat olahraga. Dan Hmm, kamu kan sekolah juga, iya. ada ekskul juga, dan kamu juga masih sempat olahraga. Gimana cara kamu ngatur waktunya? Eh, karena aku masih siswa ya sekarang, jadi kebanyakan waktu tuh dihabisin di sekolah buat belajar. Intinya tuh harus tepat waktu. Mhm, Jadi misal nih, kalau aku udah jadwalin buat nge-gym itu mhm, di jam 4, mhm. itu jam 4 udah harus nge-gym. Yes. Terus selesai jam 6 misalnya. Mhm, Jam 6 tuh udah harus selesai, udah mhm, balik gitu. mhm, Terus misalnya aku ada tugas, harus langsung dikerjain saat itu mhm, juga, mhm, biar kayak tugas tuh nggak numpuk dan mhm, akhirnya tuh malah berantakan gitu mhm, waktu belajar. Jadi kamu set gym ini sebagai kayak patokanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain Iya. gitu ya. Dan aku juga sama sih, eee, dengan olahraga ini sebenarnya semacam apa ya, snowball effect gitu loh. Mhm. Jadi kita berusaha membentuk suatu habit yang bagus dengan olahraga, tapi secara nggak sadar habit yang bagus ini akan berpengaruh ke yang lainnya. Hmm. Ngerti nggak sih? Jadi karena aku udah set, aku harus nge-gym jam segini, hari ini, hari ini, hari ini. Maka pekerjaanku yang lain juga harus selesai sebelum Harus itu semua benar ini. benar. Jadi kayak dan juga makanan juga sama. Jadi nggak cuman time management, Hmm. tapi makanan juga karena aku udah nge-gym, aku nggak mau nge-gym-ku sia-sia kan. Iya. Akhirnya makanan tak jaga, waktu tak atur segala macam. Akhirnya efek itu bukan cuma di kesehatan, tapi kayak di keseluruhan habit kita hidup gitu. Jadi itu bagus banget olahraga itu. Jadi jangan sampai kita apa ya aku bilang itu salah strategi gitu ya Iya, dalam hidup. betul. Kayak kita berusaha untuk punya uang banyak, kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian sampai nggak punya waktu buat olahraga. Tapi begitu kita udah punya semuanya, yang kita nggak punya adalah kesehatan. Sehat. Akhirnya uang kita, kekayaan kita, semua usaha kita akan habis buat kita mengembalikan kesehatan Iya. kita tadi. Jadi jangan sampai kita salah strategi ya teman-teman. Kesehatan itu adalah satu yang paling utama sebenarnya. Oke. Gitu. Thank you Jordan Ya, udah thank ngisi you White juga. Space kali ini. See you di White Space selanjutnya kalau kamu mau ngisi lagi. Oke. See you on the next White Space Thinkers. Bye bye.